Shalom Glorian, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita saat teduh dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di sorga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau sudah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami dari malam hingga pagi hari indah ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam membaca firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunlah kami atas segala kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersihkan, kuduskan pikiran hati kehidupan kami, agar pikiran hati kehidupan kami kudus dan hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Glorians, renungan kita hari ini Senin 17 Januari 2022 berjudul Hidup Benar dalam Rancangan Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 6 yang bunyinya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Glorians, pasti di dalam kehidupan kita pernah merasa yang namanya lapar dan haus. Ketika kita lapar dan haus, maka kita akan memberi tubuh kita ini makanan. Ketika kita sudah memberi makan dan minum, kita akan kenyang dan ada rasa terpuaskan di dalam diri kita, dan kita pun juga akan tetap sehat. Tapi sebaliknya, ketika kita lapar dan haus, kita tidak memberi makanan dan minuman dalam tubuh kita ini, lambat laun tubuh kita ini akan melemah, bahkan kita bisa sakit. Bisa dilihat bahwa makanan dan minuman adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses kehidupan kita, Glorians. Nah, sama halnya Glorians dengan kehidupan rohani kita. Seperti bacaan kita hari ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini dimaksudkan adalah firman Tuhan. Ternyata Glorians, kehidupan rohani kita juga butuh diberi makan dan minuman dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengisi, tidak memberi makanan dan minuman dengan firman Tuhan dalam tubuh rohani kita, maka lambat laun tubuh rohani kita ini akan tidak sehat, bahkan bisa mati secara rohani. Apa sih tandanya kalau ternyata kehidupan rohani kita ini sedang tidak sehat, Glorians, bahkan mati? Contohnya, kita mulai malas untuk membaca firman Tuhan, kita mulai malas berdoa, kita mulai malas untuk ikut persekutuan, kita mulai malas untuk melayani. Selain itu, kita mulai kehilangan gairah dalam ibadah, dalam memuji-muji Tuhan, sehingga kayak ketika kita ibadah atau memuji-muji Tuhan, rasanya tuh hati kita flat aja, datar aja. Selain itu, kita mulai tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita lebih memprioritaskan diri kita. Itu adalah beberapa tanda bahwa rohani kita sedang tidak sehat loh, Glorians. Coba Glorians renungkan, apakah saat ini kehidupan rohani kita sedang sehat atau tidak sehat? Kalau tidak sehat, gimana sih caranya supaya rohani kita sehat kembali? Sama seperti tubuh jasmani kita, ketika kita sakit, kita butuh proses buat sembuh. Maka kehidupan rohani kita juga, tubuh rohani kita ketika kita sakit dan kita mau sembuh, itu butuh proses. Prosesnya seperti apa? Mulailah berlatih disiplin secara rohani dengan yang pertama, mulailah berdoa kembali, Glorians. Karena berdoa adalah nafas kehidupan orang beriman. Ketika kita tidak berdoa, berarti kita nggak ada nafas, berarti rohani kita mati. Nah, oleh karena itu, Glorians, mulailah berdoa, karena berdoa itu membuat hati dan kehidupan kita disegarkan oleh hadirat Tuhan. Selain berdoa, mulailah lagi rajin untuk membaca firman Tuhan saat teduh. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, iman kita ini akan semakin bertumbuh, Glorians.
Selain itu, selain membaca firman Tuhan, mulailah untuk ikut persekutuan kembali, mulailah untuk melayani Tuhan kembali. Karena ketika kita bersekutu bersama-sama, ketika kita melayani bersama-sama, maka iman kita akan tetap terjaga dan kita akan saling menguatkan satu sama lain, maka kehidupan kita akan lebih baik lagi. Glorians, ketika kita sudah disiplin secara rohani, maka rohani kita akan sehat. Ketika sudah sehat, maka relasi kita dengan Tuhan itu kan semakin intim. Ketika semakin intim, maka kehidupan kita ini akan mulai kita menjauhkan dosa, pola pikir kita, perkataan kita, tingkah laku kita pun akan berubah jauh lebih baik lagi. Dan kita juga bisa jadi berkat bagi sesama kita dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Glorians, yuk jangan biarkan kehidupan rohani kita mati, tapi biarlah kita mulai lagi untuk memberi makan, minuman kehidupan rohani kita, tubuh rohani kita ini dengan firman Tuhan. Maka kita mulai membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, Glorians, untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas firman yang telah Tuhan Yesus berikan pada kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak Tuhan yang tidak membiarkan rohani kami mati, tapi biarlah kami mulai bangun kembali untuk mengisi rohani kita dengan makanan dan minuman firman Tuhan. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat dan hidup kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi firman ini kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di dalam keseharian kami hari ini, dalam kami pekerjaan kami, dalam studi kami. Tuhan buat berhasil, Tuhan jadikan kami kepala dan bukan ekor. Biarlah kemanapun kami melangkah dengan penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Tetap selalu beri kami kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga dalam keseharian kami melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin.